Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Masih di alur cerita film. Kali ini saya akan membahas film lawas dari Barry Prima yang berjudul Bajing Ireng dan Jaka Sembung. Film ini mengisahkan tentang pendekar wanita berjulukan Bajing Ireng yang bernama asli Roija. Ia merampok harta orang-orang kaya untuk dibagikan kepada rakyat jelata yang menderita. Penderitaan rakyat bukan saja dari penjajahan kompeni, tetapi juga akibat bencana alam yang terjadi di kala itu. Perjuangan Bajing Ireng tak sendiri. Ia dibantu oleh Jaka Sembung dan rakyat sumber Indramayu. Untuk mengetahui alur cerita filmnya seperti apa, kita simak aja sama-sama. Selamat menonton. Di awal kisah, kita akan diperlihatkan dengan bencana alam di sebuah desa, di mana di desa ini terjadi gunung meletus. Semua warga porak-poranda berhamburan kemana-mana, dan di sini ada seorang pria berbadan kekar yang seperti bangun dari pertapanya. Dia tiba-tiba mengamuk hingga membuat ia bisa keluar dari gua ini. Pria ini bernama Balung Besi. Balung Besi datang! Setelah Balung keluar dari gua, ia langsung membunuh adiknya Jaka Sembung. Dan dari penglihatannya Balung, wanita ini terlihat seperti Ki Sapu Angin, yaitu musuh besarnya yang telah memenjarakannya di dalam gua ini. Jaka Sembung dan penduduk lainnya sementara pindah ke daerah Sumberdulu, sampai keadaan gunung aman dan mereka akan pindah lagi ke desa mereka masing-masing. Di desa Sumber ini terkenal dengan upeti yang tinggi yang dipimpin oleh Demang Asmara. Ia selalu bertindak semena-mena, namun rakyat tidak ada satupun yang berani membantahnya. Karena tak segan-segan, ia pun bisa membunuh rakyatnya yang melawan yang disebut pemberontak. Kenapa rakyat mau? Dan tidak ada yang berani melawan. Di malam harinya, di sebuah rumah menir terjadi pencurian yang dilakukan oleh seorang wanita. Ia adalah Bajing Ireng. Namun saat ia berhasil mencuri peti berisi uang itu, tiba-tiba istri menir pun terbangun. Bajing Ireng kemudian membagikan uang hasil curiannya kepada rakyat membutuhkan, dan ia menyuruh untuk membagikannya secara adil. Bagikan pada kawan-kawanmu dengan adil. Demang dan para menir langsung menyebutkan beberapa nama pemberontak yang diduga melakukan pencurian tadi malam. Barangkali ada hubungannya dengan Nairem dari Indramayu. Menir memerintahkan Demang untuk memperketat penjagaan, dan Menir akan menambah serdadu untuk mengamankan pedesaan ini. Saya akan lipat gandakan peronjaan. Keesokan harinya, rakyat sedang dikumpulkan, dan ada satu orang rakyat yang difitnah bahwa ia adalah komplotan Bajing Ireng yang semalam ikut mencuri di sana. Iya, kawannya Bajing Ireng yang telah ketangkap. Ia disiksa karena disuruh mengaku dan mengatakan di manakah keberadaan Bajing Ireng. Saya bukan pencuri. Saya tidak kenal Bajing Ireng. Karena dendam kejadian tadi siang, Bajing Ireng lalu mencuri di rumahnya Demang Asmara. Setelah berhasil mengambil kotak uang tersebut, para pengawal pun dengan sigap mengepungnya karena mendengar teriakannya Demang. Bajing Ireng dikepung serdadu dan juga pengawal istana, sementara Jaka Sembung memperhatikan dari kejauhan. Demang yang sangat kesal malah berkata-kata dan mengomali anak buahnya. Makan kecil buta. Ira kabel belum bisa nangkep. Jaka yang berhasil memergoki Bajing Ireng yang sedang berjalan pun ia malah dihadangnya karena Bajing Ireng mengira Jaka adalah komplotannya Demang. Saya Jaka Sembung. Buronan company juga. Kita satu tujuan. Siapa namamu? Roija.
Di tempat yang berbeda, beberapa rakyat pun sedang berhamburan ke sana kemari karena ada seseorang yang sedang mengamuk. Dan itu ternyata adalah Balung Wesi yang dikenal dengan jurus batu geni. Kuwu dan Paman Jaka lalu bertemu dengan Jaka Sembung dan Bajing Ireng. Di sini Paman menceritakan kenapa Balung Wesi mencari gurunya Jaka, yaitu Ki Sapu Angin. Balung Wesi adalah perampok kejam yang menguasai desa-desa di Gurung Cermai. Ia terpaksa mengakui kehebatan Ki Sapu Angin karena ilmu Ki Sapu Anginlah ia berhasil dikalahkan. Tapi karena ilmu Aji Karangkarom Pancasona yang dimiliki Balung Wesi, rupanya ia tak bisa mati dengan mudah. Alhasil ia malah bertapa di Gua Welirang untuk menambah kesaktiannya. Di tempat yang berbeda, Balung Wesi tengah mendatangi kediamannya Menir Kapiten, dan ia mengamuk di sini sambil mencari keberadaan Ki Sapu Angin. Sapu Angin! Namun para serdadu ini malah menembak Balung Wesi. Tapi inilah yang terjadi. Di saat Balung Wesi menyerang Demang, beruntung datang si Mata Iblis untuk melerainya. Si Mata Iblis pun menjelaskan bahwa Demang adalah murid Dewi Permoning dan semua orang yang ada di sini adalah para musuh Ki Sapu Angin. Sampean ada di sini. Para antek-antek company ini pun malah membuat keonaran kepada rakyat. Mereka menyiksa dan memaksa untuk mengatakan keberadaan Bajing Ireng. Tak tahan dengan perlakuan mereka yang semena-mena terhadap rakyat, Bajing Ireng pun memunculkan dirinya dan di sini perkelahian pun terjadi. Tak lama kemudian datang Jaka dan juga pamannya yang ikut membantu Bajing Ireng. Karena di sini ada si Mata Iblis, Bajing pun lalu melawannya seorang diri. Namun karena ia tak tahu bila berhadapan dengan si Mata Iblis jangan pernah memandang matanya, ia pun berhasil dilumpuhkan. Jaka yang menyadari Bajing Ireng sedang dalam keadaan bahaya, ia pun segera melarikannya ke tempat aman. Dan ternyata Bajing memintanya untuk diantarkan ke rumah gurunya. Kenapa? Dia terluka, Bu. Dewi Permoning dan Demang yang datang ke pedesaan pun seketika terkaget di saat si Mata Iblis menceritakan bahwa Jaka Sembung berada di sini. Jaka Sembung? Di tempat yang berbeda, Menir yang merasa terancam akan kehadiran Jaka Sembung karena setengah pasukannya telah ia kirim ke Palimanan. Padahal Jaka sedang berada di desanya. Menir pun tengah ngelobi Demang dan menjanjikan akan menjadikannya wakil bupati di Majalengka. Bila ia berhasil menghabisi atau menangkap Jaka Sembung, dan juga Menir berjanji akan memberikan serdadu tambahan. Saya mohon pamit. Saat mengobati Bajing Ireng, Jaka dan juga gurunya sebenarnya menginginkan semua pendekar bekerja sama untuk mengusir para company yang menyengsarakan rakyat. Namun Bajing Ireng pun berkata bahwa itu akan sulit dilakukan karena mereka selalu pandai mengadu domba. Bila si Mata Iblis dan Balung Wesi telah turun tangan, maka Dewi Permoning pun pasti akan ikut turun tangan juga. Karena mereka bertiga merupakan tiga serangkai yang sangat kejam. Di malam harinya, di saat para warga sedang berzikir bersama, tiba-tiba datang seorang bapak-bapak yang terluka. Dan ia menyebut-nyebut nama Balung Wesi. Teruskan kalian sembahyang. Berdoalah untuk keselamatan kita. Di tempat berbeda, ternyata si Balung Wesi tengah mengamuk dan memanggil-manggil Jaka dan Ki Sapu Angin. Jaka Sembung! Di saat ia teringat akan kata-kata Ki Sapu Angin, cara untuk mengalahkannya harus dibawa ke dalam air. Bawa dia berkelahi dalam air.
Kemudian di kediaman Demang datang 2 orang suruhan Jaka untuk mengembalikan peti uang yang dicuri Bajing Ireng kepada Demang. Jaka Sembung tidak suka uang hasil perasan dari rakyat. Ketika dibuka, peti itu ternyata isinya adalah kepala balung besi dan juga sepucuk surat dari Jaka. Lalu mereka pun terkejut. Keesokan harinya, karena mereka murka, jadi mempus keyang pada rakyat jelata, hingga ia mencecer seorang kuwu yang tengah difitnah oleh Sempor, sehingga membuat kuwu ini pun harus mengalami hukum gantung. Ia akan dibebaskan bila mau mengatakan di mana keberadaan Jaka Sembung dan Bajing Ireng. Demang pun memberi waktu sampai habis 1 batang rokok yang ia hisap. Hingga waktu yang ditentukan, rokok habis pun kuwu tak mau buka suara, hingga ia pun harus mati digantung. Kejadian ini membuat rakyatnya marah kepada Sempor yang dianggap pengkhianat. Lalu serdadu ini menembakkan senapan dan menangkap beberapa warga yang akan dihukum gantung juga. Karena kejadian ini ada yang melaporkannya kepada Jaka, hingga tak lama kemudian Jaka pun datang dan menyerahkan diri. Aku tidak akan pernah mau mengorbankan seekor lalat pun. Sesampainya di penjara, Menir Kapiten pun mengajak bekerja sama karena ia menyayangkan usianya yang sangat muda dan bisa diangkat langsung menjadi komandan di Cirebon. Kira mau diajak kerjasama. Namun Jaka menolaknya dengan keras dan mereka pun melakukan penyiksaan kepada Jaka dengan hal ini. Di malam harinya, karena mereka merasa menang, diadakanlah acara hiburan di kediamannya Demang. Menir Kapiten ditawari hadiah wanita oleh Demang dan diberikannya kamar berikut fasilitasnya. Bajing Ireng dan rakyat lainnya ternyata tengah membuat strategi untuk menyelamatkan Jaka Sembung dengan memancing seorang wanita seksi di pos depan, padahal Bajing Ireng sedang mencoba masuk ke dalam sel tahanannya Jaka. Di saat Bajing Ireng berhasil masuk lewat genteng, Jaka pun mewanti-wantinya bahwa di sini banyak jebakan. Di tempat lainnya, di pos depan tadi, para wanita ini tengah mengeksekusi para penjaga tadi. Sementara di tempat lainnya, Bajing Ireng pun berhasil menyelamatkan Jaka dan menghabisi penjaga di sini. Dan akhirnya, para wanita tangguh ini pun bisa membuka pintu gerbang ini dan berhasil membuat semua rakyat yang ingin menegakkan keadilan bisa masuk ke sini. What is your hand? Dewi Permoning pun turun tangan termasuk Demang. Semuanya ikut turun tangan. Sempor yang mencoba kabur pun langsung dieksekusi oleh pamannya Jaka, karena ialah yang telah berkhianat selama ini. Mau lari kemana kau pengkhianat? Sementara perkelahian berlangsung, Bajing pun melawan Dewi Permoning, sedangkan Jaka melawan si mata iblis. Hingga sang paman melihat Menir akan menembak sang Jaka, seketika itu sang paman menyelamatkannya, dan akhirnya sang pamanlah yang tertembak.
Perkelahian antara Jaka dan si mata iblis pun dilanjutkan kembali, dan Jaka langsung mengambil pecahan cermin dan digunakannya untuk melawan si mata iblis. Setelah menghabisi si mata iblis, sekarang giliran Demang yang melawannya. Namun pada akhirnya Demang pun yang sama hebatnya bisa dilumpuhkan oleh Jaka. Sementara itu, Bajing pun tengah terluka oleh Dewi Permoning. Namun, tak lama kemudian Dewi Permoning pun berhasil dilumpuhkan oleh Bajing Ireng. Alhamdulillahirrabbilalamin.